warga Kareba, Baji-Bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar. Bersama saya, Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Operasi pasar sembako murah di Jalan Barombong, Kota Makassar, diserbu puluhan warga. Tukang becak motor di Makassar yang mencuri motor di parkiran sekolah diringkus polisi. Dari lanjutan kompetisi sepak bola Liga 1, PSM Makassar membungkam Persis Solo 3-2 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare. Kita ke informasi yang pertama, operasi pasar murah di Kota Makassar diserbu puluhan warga yang didominasi kaum ibu. Persyaratan membeli cukup mudah, warga hanya perlu membawa fotokopi kartu keluarga dan menyiapkan uang tunai. Namun penyalurannya dibatasi, setiap orang hanya bisa membeli 1 paket. Puluhan warga yang didominasi kaum ibu rela berdesakan saat antre membeli paket sembako murah yang digelar unit pemukul zakat Sulawesi Selatan di Jalan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Mereka menunggu mobil yang membawa ratusan paket sembako yang dijual murah selama 4 jam. 1 paket sembako berisi 2 liter minyak, tepung terigu dan gula masing-masing 1 kilogram yang dijual Rp50.000. Harga ini tergolong murah dibanding penjualan di pasar tradisional yang mencapai Rp75.000. Persyaratan membeli cukup mudah. Warga hanya perlu membawa fotokopi kartu keluarga dan menyiapkan uang tunai. Namun penyalurannya dibatasi, setiap orang hanya bisa membeli 1 paket sembako murah. Harapannya kegiatan ini bisa membantu warga mendapatkan sembako murah saat harga minyak goreng dan gula pasir meningkat jelang bulan suci Ramadan. Ada berapa semua? Berapa paket yang dibawa? Yang kami bawa ada 500 paket. 500 paket? Iya. Mungkin dari mana ini Pak yang bawa? Ini dari UPZ Pemprov Sulsel. Mungkin dasar atau apa yang melatar belakangi digelar pasar murah seperti ini? Ini kan mau menjelang Ramadan, terus harga minyak melonjak, jadi kita buka pasar murah dari kelurahan ke kelurahan. Sudah berapa hari berjalan ini? Kalau harinya sudah jalan 2 bulan. Kita keliling se Sulawesi Selatan. Isi paketnya apa saja ini? Isinya ada 2 liter minyak goreng, 1 kilo tepung terigu dan 1 kilo gula pasir. Kalau di rupiah kan itu bisa sampai berapa harganya? Kalau harga normal di pasaran itu hampir 75.000. Kita diskon subsidi sampai 30%, jadi kita jual 50.000 1 paket. Sejumlah warga mengaku terbantu dengan operasi pasar murah mengingat harga kebutuhan pokok di pasar tradisional masih tinggi. Ini kita dapat info ada pasar murah dari mana? Dari warga Ibu RT. Ini dapat apa saja kita beli di sini? Gula, minyak, Sama terigu. Kenapa dipilih mungkin antri di sini berlama-lama? karena lebih murah. Lebih murah ya? Iya, lebih murah. Murahnya berapa, Bu? Kalau minyak di sini dibeli harga berapa Ibu? Lebih 30 kalau 2 liter. Kalau di luar? Iya, kalau Di sini berapa ini? Kalau di sini 3 macam 50.000. 3 macam 50.000. Berarti murah ya? Iya, murah. Jadi cuma bawa apa tadi? Bawa Kakak, Oh, itu 1 kakak 1 orang warga ya? kakak 1 orang. Bu, selama ini harga minyak Dan di gula memang naik juga. di pasaran gimana, Bu? Naik ya? Kalau sekarang 1 kilo gula berapa kita? 15. Ada yang 15, ada yang 14. Di sini dibeli berapa gitu? Tidak tahu karena cuma 50.000 3 macam. Jika ada warga lanjut usia tidak bisa datang ke operasi pasar murah, boleh diwakilkan anaknya. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Harga berbagai jenis beras di Pasar Mina Samaupa, Kabupaten Goa terus melonjak jelang Ramadan. Kenaikan harga dipicu persediaan beras semakin berkurang karena terkendala curah hujan yang tinggi. Mendekati bulan suci Ramadan, harga beras masih tinggi. Di Pasar Mina Samaupa, Kabupaten Goa misalnya, harga beras medium naik dari Rp7.000 per liter menjadi Rp11.000 per liter. Sedangkan beras premium naik dari Rp10.000 menjadi Rp11.000 per liter. Sementara beras kualitas rendah atau harga termurah dijual Rp10.000 per liter. Jika dijual per kilogram, beras medium seharga Rp12.500. Untuk beras premium per kilogram mencapai Rp13.200. Kenaikan harga dipastikan berlanjut hingga masuk bulan suci Ramadan.
Sementara itu untuk beras 25 kg saat ini dijual Rp330.000 per kilogram. Kenaikan beras sejak Februari 2023. Harga terbaru kemarin, pembelian di tingkat penjual ini sudah menyentuh di harga 13.000 per kilogram. Jadi mereka membeli di distributor itu sudah harga 13.000 per kilogram. Alasan kenaikan apa? Alasan kenaikan adalah ketersediaan stok yang memang kurang. Kurang penjualan atau bagaimana Pak? Masih banyak orang beli Pak? Agak menurun. Menurun Pak ya? Menurun penjualan Pak ya? Kenaikan harga dipicu persediaan beras berkurang. Petani tidak bisa mengeringkan gabah dan mengolahnya menjadi beras karena terkendala musim hujan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Kita beralih ke informasi kriminal. Polisi meringkus 3 remaja yang memperkosa siswi SMP di Pindrang secara bergilir dalam rumah kosong. Polisi juga menyita barang bukti ponsel dan pakaian korban. Tiga pelaku pemerkosaan digelandang ke ruang unit perlindungan perempuan dan anak Polres Pindrang. Mereka memperkosa temannya yang berstatus siswi SMP secara bergilir dalam rumah kosong di Kecamatan Matiro Sompe. Korban adalah anak di bawah umur, inisial dari RM. Kemudian anak pelaku ada 3 orang, masing-masing RF, BR, WL. Ketiganya ini masih statusnya di bawah umur, di mana 2 diantaranya masih sekolah dan 1 putus sekolah. Awal mulanya sekitar 1 bulan sebelum kejadian, ini salah satu dari anak pelaku ini, inisial dari RF, ini menghubungi anak korban, di mana saat itu ini RF mengajak untuk melakukan hubungan badan terhadap anak korban. Selain menangkap ketiga remaja, polisi turut menyita barang bukti ponsel dan pakaian korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pemerkosa terancam 15 tahun penjara melalui sidang peradilan anak. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang. Setelah menjadi target operasi selama 2 tahun, akhirnya polisi meringkus pelaku sindikat pencurian motor dengan kunci T di Bulukumba. Polisi juga menyita 12 motor hasil curian. Penyidik Polres Bulukumba akhirnya bisa mengungkap sindikat kasus pencurian motor dengan menggunakan kunci T. Para pelaku masuk target operasi polisi selama 2 tahun. 3 pelaku ditangkap, terdiri dari 2 eksekutor dan 1 penadah. Polisi mengetahui mereka terlibat di 12 lokasi pencurian di Bulukumba. 2 eksekutor menggunakan kunci T untuk memudahkan merusak lubang kunci setiap motor sasaran. Selain menangkap ketiga pelaku, polisi juga menemukan beberapa barang bukti yang digunakan selama pencurian. Kasus pencurian motor dengan modus menggunakan kunci T, ya, di mana pelaku ada 3 orang, tetapi 2 orang pelaku sebagai eksekutor dan 1 orang sebagai penadah. Adapun lokasi dan tempat kejadian, ada beberapa tempat yang kami sudah deteksi, ada 12 tempat lokasi dengan barang bukti yang kita bisa lihat di samping kiri rekan-rekan sekalian itu sebanyak 12 motor yang sudah kami amankan. Namun kami melakukan pengembangan terus supaya masih ada motor yang mungkin beliau sudah jual atau disembunyikan. Nanti kami akan melakukan proses penyidikan lebih lanjut. Hitungan bukan menit, hitungan detik. Bisa sampai 10 detik, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 detik langsung bisa mengamankan motor tersebut. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita 12 motor curian. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku tidak hanya beraksi di Bulukumba, melainkan wilayah lain. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Kita ke informasi lainnya, polisi meringkus tukang becak motor atau bentor di Makassar yang mencuri motor di parkiran sekolah. Barang bukti 1 motor milik pelajar yang dicuri juga disita. Dari rekaman CCTV, tampak maling mencuri motor milik pelajar di parkiran sekolah wilayah Tamalan Rea, Kota Makassar. 2 hari penyelidikan, polisi meringkus pelaku bernama Ako. Berbekal rekaman CCTV, tukang becak motor alias bentor umur 34 tahun ini dibekuk di Jalan Perintis Kemerdekaan. Pencurian bermula saat pelaku melintasi sekolah, melihat kunci motor korban lupa dicabut. Pelaku kemudian mendorong motor keluar area parkir hingga membawa kabur. Mengamankan salah satu pelaku curanmor
yang mana dia melakukan pada saat siang hari. Untuk tempat kejadiannya di seputaran Perintis Kemerdekaan 8. Kami dari Satuan Opsional Polsek Tamalan Raya melakukan pengembangan dari CCTV dari yang kita dapat dari TKP. Untuk pelaku kita identifikasi menggunakan jaket warna biru. Dari identifikasi itu kita melakukan pengembangan dan penyelidikan hingga ditemukan pelaku beserta barang bukti di seputaran Kecamatan Taluk, tepatnya di Barawaja. Akibat perbuatannya, pelaku terancam 5 tahun penjara. Barang bukti 1 motor curian turut disita polisi. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar.